Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Hidayat, CPNS dari Rutan Pacitan, peserta Latsar Angkatan 43 dari kelompok 3. Hari ini saya ingin mewawancarai Masnya tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Mohon izin untuk Masnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahid Khairul, usia 30 tahun, perawat RSUD Dr. Darsono Pacitan. Ya. Sebelum saya menanyakan tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara, saya akan menjelaskan dulu tentang wawasan kebangsaan, yaitu adalah konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Mas Wahid, wawasan kebangsaan itu sangat penting atau tidak? Sangat penting. Boleh dijelaskan alasannya? Dengan kita memiliki wawasan kebangsaan, kita dapat cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah. Selanjutnya terkait bela negara, saya akan menjelaskan sedikit bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Mas Wahid pernah mendengar istilah bela negara juga? Karena Menurut Mas Wahid, bagaimana upaya bela negara? segala upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah. Selanjutnya terkait meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan di tengah maraknya isu kontemporer. Bagaimana upaya implementasi untuk meminimalisir hal tersebut? Pada saat ini, dengan adanya aturan pelonggaran penggunaan masker, banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, di mana di saat di tempat umum masyarakat banyak yang tidak menggunakan masker. Terus untuk upaya yang dapat kita lakukan yaitu menggalakkan kembali protokol kesehatan agar masyarakat sadar dalam menggunakan APD. Siap. Dan contoh apa yang pernah Mas Wahid lakukan dalam upaya bela negara sebagai tenaga kesehatan? Saya sebagai perawat di RSUD Dr. Darsono Pacitan, yang bela negara yang saya lakukan yaitu memberikan pelayanan kepada pasien dengan sepenuh hati, yang kedua menjaga kerahasiaan pasien. Terima kasih. Itu saja wawancara sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rahmat Iqbal Prayoga, asal dari Rutan kelas 2B Magetan, bersama Bapak Agus selaku tokoh agama di Jalan Samudra. Bapak Agus, saya mohon izin meminta waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan. Baik, wawasan kebangsaan adalah suatu pengetahuan yang harus dipahami dan dimengerti setiap warga negara tentang kondisi sosial, geografi, demografi tentang NKRI. Di situ tercakup di dalamnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian bagian-bagian NKRI kita, daratan dan lautan. Nah, di situ setiap warga negara harus menyadari di dalamnya ada suku, bahasa yang sangat beragam. Nah, wawasan kebangsaan mendukung untuk terjadinya persatuan. Itu saya rasa itu. Jadi setelah persatuan disadari akan memicu kepada arah untuk mempertahankan NKRI. Jadi, dari keterangan Bapak Agus, dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara berpikir atau pandangan warga negara Indonesia tentang jati diri atau identitas bangsa. Selain itu, saya ingin menanyakan juga Bapak, adakah terjadi pelanggaran-pelanggaran norma yang membuat gangguan terhadap persatuan dan kesatuan yang terjadi di lingkungan Jalan Samudra ini, Bapak? Kalau untuk di lingkungan Jalan Samudra, saya rasa tidak ada. Insya Allah tidak ada selamanya, karena di sini melalui bidang agama,
banyak kelompok-kelompok pengajian, jamaah itu juga di dalam acara pengajian ditanamkan, disisipkan poin-poin tentang wawasan kebangsaan, tentang keutuhan NKRI. Biasanya juga dimasukkan di dalam pengajian-pengajian. Dari penjelasan Bapak Agus tersebut, terdapat rasa setia kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Ya, terus saya ingin menanyakan, apa itu bela negara menurut Bapak? Bela negara adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak untuk membela negara. Karena negara kita memiliki kekuatan yang sangat besar apabila kesadaran bela negara itu tinggi di masing-masing individu rakyat. Jadi apabila terjadi serangan atau gangguan dari luar negara, secara ikhlas, secara sadar setiap warga negara akan turut serta, ikut serta membela negara. Dalam hal ini sudah ditetapkan bahwa rakyat itu termasuk dari komponen cadangan yang memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan bela negara. Siap. Dengan adanya bela negara tersebut, bagaimana cara atau tindakan kita agar dapat menyadarkan orang lain agar memiliki semangat dalam meningkatkan bela negara? Baik, yang dilakukan saat ini atau dari dulu, sepengetahuan saya, mungkin dari sisi pemuka agama itu kita menanamkan sikap saling menghormati antar umat agama, saling menyadari keberagaman. Kemudian Indonesia ini harus pada umatnya ditanamkan kesadaran bahwa NKRI ini adalah kewajiban kita untuk menjaga. Dengan rasa saling menghormati, menghargai tentang beda agama, suku, bahasa, terjadilah persatuan. Terjadi persatuan, kemudian muncullah rasa memiliki negara ini, NKRI ini. Kalau sudah ada rasa memiliki NKRI ini, sudah otomatis akan timbul rasa untuk ikut serta menjaga keutuhan NKRI. Gitu berarti. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan karena penjelasan Bapak Agus ini sangat bagus, sangat detail dan sudah mencakup apa yang ingin saya tanyakan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Bapak. Saya terima kasih Bapak. Sama-sama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKJ Pratama, peserta Latsar CPNS Kemenkumham 2022, Angkatan 43, kelompok 3, nomor absen 29. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Eko Hadi Prasetyo. Beliau adalah seorang perawat. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Ega. Mohon maaf Pak jika saya mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, menurut Bapak, apa arti wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih Mas Rega. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman kita dan cara pandang kita sebagai warga negara pada umumnya ya, terkait dengan bagaimana berbangsa dan bernegara. Khususnya sebagai profesi saya sebagai seorang perawat adalah bagaimana cara saya untuk bisa berkontribusi berdasarkan keilmuan saya ataupun berdasarkan keahlian saya untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa arti bela negara? Bela negara bagi saya adalah bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk bisa menjaga nama baik negara dan selalu siap sedia apabila memang dibutuhkan oleh negara. Khususnya bagi saya sebagai seorang perawat seperti kemarin ketika pandemi, jika memang kemudian keahlian dan kemampuan saya dibutuhkan oleh negara, maka apapun keadaannya saya harus selalu siap untuk menerima panggilan negara. Bapak kan seorang perawat. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tindakan atau implementasi apa yang mencerminkan perilaku bela negara sebagai seorang perawat?
Ya, terima kasih Mas ya. Jadi kalau di perawat sendiri yang selalu ditekankan adalah bagaimana bekerja dengan ikhlas. Karena ya kalau kita mau berbicara mengenai kesejahteraan perawat ya, kesejahteraan perawat di Indonesia tuh masih sangat tidak merata, Mas. Jadi kalau seandainya orang itu tidak punya rasa ikhlas dalam bekerja, udah pasti perawat itu pasti bakal berhenti, Mas. Kayak gitu. Apalagi di era pandemi seperti kemarin, kerjanya kan otomatis jauh lebih keras dan jauh lebih beresiko seperti itu. Dan dari yang saya alami sendiri sebagai perawat yang pernah menangani pasien COVID, ya itu Mas, balik lagi sulit, susah, dan resiko untuk tertular pun tinggi. Untuk saya pribadi sudah 3 kali saya terkena virus COVID dan harus menjalani program isolasi dan lain sebagainya. Dan bagi saya pribadi yang harus saya tekankan pada diri saya sendiri adalah rasa ikhlas saya, rasa pengertian bahwa negara sedang membutuhkan keahlian saya, orang-orang di luar sana yang sedang sakit sedang membutuhkan keahlian saya. Oleh karena itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tetap harus merawat mereka apapun keadaannya. Dan bagi saya adalah suatu kebanggaan untuk bisa mengaplikasikan diri saya khususnya untuk bangsa dan negara. Pertanyaan yang terakhir Bapak ya, apa pesan Bapak untuk generasi milenial supaya tetap memiliki rasa bela negara? Ya, pesan saya untuk para generasi muda ya khususnya, para generasi muda ini nantinya akan menjadi tunas bagi bangsa kita, Mas. Jadi suatu saat yang senior-senior yang sudah sepuh-sepuh pasti akan digantikan oleh generasi yang lebih muda. Pesan saya adalah tetap jaga kesehatan, jauhi rokok, jauhi narkoba, tetap lakukan hal-hal yang positif, khususnya apabila hal-hal tersebut bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan cepat berpuas diri, karena saya yakin kedepannya masih banyak hal-hal atau prestasi-prestasi lain yang bisa diraih oleh para generasi muda kita. Terima kasih untuk Bapak Eko Hadi Prasetyo atas waktu yang diberikan. Demikianlah sesi wawancara pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.